Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3562, tiba di planet asal ras naga. Nona Menning, kita perlu membeli keterampilan rahasia ini. Bagaimana cara membelinya? Bagaimana cara membayar kristal surgawi atau pil raja? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Istana surgawi ilusi memiliki banyak sub-istana di banyak tempat. Anda dapat pergi ke sub-istana tersebut untuk mengisi beberapa kristal surgawi atau pil raja, dan kemudian Anda dapat menghabiskannya di ruang ilusi giok surgawi ilusi. Kata Menning. Lu Ming tiba-tiba tercerahkan. Ini agak mirip dengan poin kontribusi sekte. Banyak token identitas sekte memiliki poin kontribusi di dalamnya, dan seseorang dapat membelanjakannya langsung dengan poin kontribusi. Kemudian, indera spiritual Lu Ming bergerak dan dia memasuki area publik. Seketika, pesan muncul satu demi satu. Kita telah tiba di planet induk ras naga. Namun, segelnya terlalu kuat. Masih ada 5 tahun lagi sebelum kita bisa masuk. Analisis titik lemah segel di planet induk ras naga. Serangkaian pesan muncul di wajahnya. Ini, dengan jade surgawi mimpi ini, bukankah kita dapat langsung mengetahui semua berita dan peristiwa besar di setiap sudut alam semesta purba? Mata Lu Ming berbinar. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Metode istana surgawi benar-benar mengejutkan. Alam semesta purba itu luas dan tak terbatas, dan ada banyak sekali ras. Konon, beberapa ras telah mengembangkan teknik yang disebut teknologi yang cukup misterius. Kudengar produksi Dream Divine Jade terinspirasi oleh teknologi. Menjin menjelaskan sambil tersenyum. Terima kasih, Nyonya Manning. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Dengan mimpi itu, dia akan segera dapat menyatu dengan alam semesta yang luas dan sunyi. Dia tidak akan buta dan tidak tahu apa-apa lagi. Dia ingin segera kembali ke kamarnya dan mempelajarinya. Saudara Lu, Anda dapat mempelajarinya terlebih dahulu. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Ngomong-ngomong, mari kita saling menambahkan informasi. Dengan cara ini, kita dapat saling berkomunikasi. Kata Menning. Lu Ming mengangguk. Dia mengerti hal ini. Misalnya, jimat giok transmisi suara hanya dapat digunakan setelah pesan ditinggalkan. Keduanya saling menambahkan informasi dan kemudian Manning pergi. Lu Ming tidak sabar untuk kembali ke kamarnya dan mulai mempelajari mimpi giok surgawi. Begitu saja, mereka menunggu selama beberapa bulan. Lu Ming akhirnya menemukan cara menggunakan giok surgawi yang bersifat ilusi. Sudah waktunya untuk berangkat. Seorang pakar balap Holy Sparrow membawa mereka ke lubang cacing besar. Lubang cacing ini adalah lubang cacing yang mengarah ke planet induk ras naga. Lu Ming melihat sejumlah besar ahli muda. Setidaknya ada 10.000 orang. Anak-anak muda ini semuanya adalah dewa tingkat ketiga atau di bawahnya. Mereka semua adalah kekuatan universal seperti sekte pedang api suci dan perlu menggunakan lubang cacing ras Holy Sparrow. Suara mendesing. Pada saat ini, sekelompok anak muda terbang mendekat. Kelompok pemuda ini mengenakan pakaian bulu berbagai warna. Ada pria dan wanita. Ada yang berekspresi dingin dan sombong, ada pula yang berekspresi tenang. Namun, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Jumlah mereka ada ratusan. Begitu banyak orang, dan mereka semua adalah dewa tingkat ketiga. Apakah ini kekuatan ras besar di peringkat 10.000 suku purba? Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Orang-orang muda ini semuanya adalah para jenius dari ras Holy Sparrow. Dewa tingkat 3, sebenarnya ada beberapa ratus orang. Perlu diketahui, di dinasti suci kehampaan agung, hanya ada 2 orang yang berhasil mencapai tingkat pertama alam dewa surgawi. Adapun ras Holy Sparrow, hanya dewa tingkat ketiga yang memiliki beberapa ratus orang. Berapa banyak dewa tingkat pertama dan kedua yang ada? Dan berapa banyak yang berada di atas alam dewa surgawi cakrawala ketiga? Tidak ada yang bisa dibandingkan sama sekali. Siapapun yang menjadi favorit surga dari klan Holy Sparrow akan menjadi favorit surga teratas di dinasti Holy yang sangat hampa. Konon, beberapa ras yang kuat memiliki garis keturunan dewa asli dalam darah mereka. Mereka sangat berbakat, dan mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Dengan terkumpulnya sumber daya, kultivasi mereka secara alami akan semakin kuat. Lu Ming punya banyak pikiran. Bakat ras Holy Sparrow memang kuat,
tetapi sumber daya mereka juga sangat mengejutkan. Mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan dinasti suci yang agung. Wajar jika mereka memiliki kultivasi yang kuat. Kudengar klan Holy Sparrow hanya berada di peringkat 9.000 dalam daftar 10.000 klan kuno. Berapa banyak jenius yang ada di seluruh alam semesta. Ketika memikirkan hal ini, Lu Ming tidak patah semangat. Sebaliknya, dia malah bersemangat. Semakin banyak favorit surga, semakin baik. Ini adalah satu-satunya cara untuk memotivasi seseorang untuk berkembang. Dulu di dunia roh Dewa Purba, ada banyak orang jenius dari semua ras di alam semesta purba, tetapi ada banyak keterbatasan. Hanya mereka yang berada di alam Raja Surgawi yang bisa masuk. Begitu mereka berhasil mencapai alam Dewa Surgawi, mereka akan diusir. Selain itu, hanya para jenius yang mengolah tubuh surgawi purba yang bisa masuk. Oleh karena itu, para jenius yang bisa ditemui sangat terbatas. Di alam semesta purba yang luas, terdapat banyak ras dan kekuatan. Baru pada saat itulah jumlah orang jenius benar-benar meningkat. Baru pada saat itulah hal itu akan benar-benar menarik. Sekarang, ikutlah dengan kami. Kita akan menuju planet induk ras naga melalui lubang cacing ini. Kata kejeniusan ras Sparrow yang surgawi. Kemudian, ras burung pipit suci mengambil alih pimpinan dan terbang ke dalam lubang cacing, menghilang di dalamnya. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mengikutinya dan menghilang ke dalam lubang cacing. Tidak lama kemudian, mereka muncul di galaksi yang tidak dikenal. Pada titik ini, aliran darah Lu Ming tiba-tiba menjadi cepat. Tempat ini, memberiku perasaan yang luar biasa, sangat nyaman. Sepertinya kita tidak jauh dari planet induk klan naga. Hati Lu Ming tergerak. Sekarang, dia memiliki setetes darah Dewa Purba di dalam tubuhnya, yang merupakan darah Dewa Purba dari naga Dewa Purba. Wajar baginya untuk merasa dekat dengan segala hal tentang klan naga. Kita sudah sampai di domain bintang tempat planet induk suku naga berada. Planet induk suku naga berada di pusat domain bintang ini. Ikuti kami, tetapi kami hanya bertanggung jawab untuk membawamu ke planet induk suku naga. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau setelah ini. Ini tidak ada hubungannya dengan suku Holy Sparrow. Kata salah satu elit ras Holy Sparrow. Semua orang mengangguk, tanda mengerti. Kekuatan seperti Sekte Pedang Api Suci telah memberikan beberapa keuntungan bagi klan Holy Sparrow, jadi orang-orang dari klan Holy Sparrow telah membawa mereka ke planet induk klan naga. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi setelah itu. Orang-orang dari klan Holy Sparrow memimpin jalan dan terbang maju. Beberapa hari kemudian, sebuah bintang besar muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Degup-degup-degup. Pada saat ini, jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia tahu bahwa ini adalah planet asal ras naga. Itu sangat besar. Terlalu besar. Wilayah planet induk klan naga adalah planet terbesar yang pernah dilihat Lu Ming. Itu setidaknya 10.000 kali lebih besar dari planet kehidupan biasa. Sebuah planet yang sangat besar muncul di langit berbintang yang jauh, memancarkan aura kuno, seolah-olah ada banyak dewa primitif yang duduk di sana. Meski mereka jauh, mereka bisa merasakan tekanan yang kuat. Selain itu, hanya ada satu matahari yang mengelilingi planet induk ras naga. Tidak ada planet lain. Dalam perjalanan, Lu Ming mendengar orang lain menyebutkannya. Pertempuran tahun itu untuk membantai ras naga sangat tragis. Selain planet induk ras naga dan bintang besar di sebelahnya, semua planet lain di sekitarnya hancur. Lingkungan di sekitar planet induk klan naga kosong. Tidak ada planet lain, bahkan tidak ada satu pun planet. Yang ada hanya banyak meteorit yang melayang di tempat yang sangat jauh. Bab 3563, Kondisi untuk masuk. Burung-burung kecil ini juga ada di sini. Hehe, bagus, bagus. Apakah Anda ingin menangkap beberapa dan mencobanya? Pada saat ini, beberapa seringai datang dari arah lain, lalu sesosok tubuh terbang mendekat. Mereka semua adalah pemuda, dan jumlahnya ratusan. Mereka semua mengenakan jubah hitam, dan tatapan mata mereka dingin dan menyeramkan, seperti ular berbisa. Klan Piton Sungai Es. Banyak mata paragon klan Holy Sparrow yang berubah dingin, bahkan memancarkan sinar cahaya dingin. Jadi itu klan ular Piton Sungai Es dari daftar 10.000 klan di tanah tak bertuan. Hati Lu Ming tergerak. Di dalam jade surgawi yang ilusif, ada area tempat segala macam informasi terekam. Misalnya, informasi tentang daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda,
informasi tentang segala macam tempat berbahaya dan rahasia, dan sebagainya. Informasi ini tidak memerlukan kristal surgawi atau pil Jun untuk dibeli. Lu Ming telah menelusuri banyak hal selama periode waktu ini dan memiliki pemahaman yang baik tentang ras-ras kuat dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda. Klan ular piton Sungai Es menduduki peringkat 9.000-an dalam daftar 10.000 klan di tanah murni, yang tidak jauh berbeda dari klan burung pipit suci. Akan tetapi, ular piton Sungai Es dan burung pipit suci merupakan musuh bebuyutan karena ular piton Sungai Es suka memakan burung pipit suci. Dalam sejarah, burung pipit suci yang tak terhitung jumlahnya telah dimakan oleh ular piton Sungai Es. Pada saat itu, para pemuda dari ular piton Sungai Es menatap pemuda dari klan burung pipit suci dengan mata berbinar-binar, seolah-olah mereka tengah melihat makanan lezat. Kalian burung-burung kecil juga datang. Bagus sekali, kalian semua akan menjadi santapan lezat kami, hehe. Seorang pemuda dari klan ular piton Sungai Es mencibir, matanya menyala-nyala. Kalian serangga yang akan mati. Seorang ahli kebanggaan surgawi dari ras Sparrow berteriak dingin. Niat membunuhnya dingin saat dia melangkah maju dan hendak menyerang. Itu karena dia memiliki seorang saudara yang telah dimakan oleh ular piton Sungai Es. Ketika dia melihat ular piton Sungai Es, dia ingin membunuhnya. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Seorang pemuda dari klan piton Sungai Es juga melangkah keluar dan menyerang kejeniusan klan Sparrow yang surgawi. Keduanya bertabrakan di udara dan menimbulkan ledakan dahsyat. Ledakan, langit berbintang bergetar, dan mereka berdua mundur. Tanpa diragukan lagi, kedua orang itu berada pada tingkat kultivasi Dewa Surgawi tingkat ketiga. Burung kecil, aku akan melahapmu. Pemuda dari klan ular piton Sungai Es itu tampak kejam. Ia meraung dan tubuhnya mulai berubah menjadi ular piton raksasa. Ular piton itu panjangnya setidaknya puluhan ribu meter. Ia membuka mulutnya dan mencoba menelan pemuda dari ras Holy Sparrow. Mulut ular piton raksasa itu bagaikan lubang hitam, yang memancarkan daya tarik yang mengerikan. Pemuda dari klan Holy Sparrow itu berteriak panjang dan berubah menjadi Holy Sparrow yang besar. Ia mengepakkan sayapnya dan menebas sungai piton yang dingin bagaikan bilah pedang surgawi. Keduanya bertarung dengan sengit, dan tenaga mereka meluap-luap. Anggota lain dari klan Holy Sparrow dan klan Ice River Piton tidak bergerak. Tempat ini sudah dekat dengan wilayah planet induk ras naga. Mungkin ada banyak orang-orang kesayangan surga dari pasukan utama di sini. Jika perang pecah sekarang, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar dan mereka mungkin akan disapu bersih oleh ras lain. Dia sangat kuat. Lu Ming mengamati dengan saksama. Klan Holy Sparrow dan klan Ice River Piton memang layak masuk dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tak ternoda. Mereka sangat berbakat dan kuat. Dalam pertarungan setingkat itu, tak seorang pun di Sekte Pedang Api Suci mampu mengalahkannya, bahkan yang terkuat sekalipun, Men Ning dan Liu Xuan. Ini adalah bakat bawaan. Ras-ras ini memiliki garis keturunan yang kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan ras biasa. Kedua belah pihak saling bertarung ratusan kali sebelum akhirnya menyerah dan mundur. Tidak ada pemenang yang jelas. Burung-burung kecil. Aku akan memusnahkan kalian semua setelah kita memasuki planet induk klan naga. Pemuda dari klan Piton Sungai Es berkata dengan dingin. Kita tidak tahu siapa yang akan dimusnahkan sepenuhnya. Pemuda dari klan Holy Sparrow menjawab dengan sikap mendominasi. Kedua belah pihak tidak melanjutkan pertarungan. Mereka terus saling berhadapan untuk beberapa saat. Kemudian, anggota klan Ice River Piton terbang ke arah lain. Meskipun planet induk para naga telah dihidupkan kembali, segel 10.000 naga masih sangat kuat. Hanya beberapa titik lemah yang dapat dimasuki, dan itu akan memakan waktu yang tetap. Hanya ketika segel berada pada titik terlemahnya seseorang dapat masuk. Sekarang belum waktunya. Itu akan memakan waktu 5 tahun lagi. Sekarang setelah kami membawamu ke planet induk suku naga, kau bisa melanjutkan urusanmu sendiri. Jangan ikuti kami. Seorang pemuda dari ras burung pipit suci berkata kepada Lu Ming dan yang lainnya. Tentu saja, klan Holy Sparrow tidak mau membawa Lu Ming dan yang lainnya ke planet asal klan naga. Di mata mereka, Lu Ming dan yang lainnya hanyalah beban. Dengan itu, orang-orang dari klan Holy Sparrow terbang maju. Ayo pergi, ayo pergi. Satu persatu para jenius Sekte Pedang Api Suci pun pergi. Beberapa di antara mereka terbang ke arah planet induk ras naga, ingin memeriksa situasi.
Beberapa orang terbang ke arah lain dan menemukan meteorit di dekat planet induk ras naga untuk mendarat. Mereka harus menunggu selama 5 tahun untuk memasuki planet induk ras naga. Dari mimpi Dewa Jade, Luming telah belajar banyak tentang situasi di planet induk klan naga. Kelompok terakhir ahli dari klan naga surgawi telah menempatkan segel 10.000 naga di planet induk klan naga. Segel itu begitu kuat sehingga bahkan para ahli teratas dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda tidak dapat masuk. Tetapi sekarang, planet induk ras naga mulai pulih, dan 10.000 segel naga mulai melemah. Tetapi meskipun dilemahkan, tidak mudah untuk memasukinya. Saat ini, beberapa kekuatan besar hanya menemukan 18 titik lemah, yang tersebar di berbagai arah di planet induk klan naga. Lebih jauh lagi, 18 kelemahan ini tidak selalu lemah. Setelah beberapa penjelajahan terus-menerus oleh beberapa pembangkit tenaga listrik, mereka menyimpulkan bahwa segel kelemahan akan menjadi yang terlemah setiap 33 tahun. Hanya dengan begitu seseorang dapat masuk. Selain itu, yang terkuat hanya bisa membiarkan keberadaan Dewa Surgawi tingkat ketiga masuk. Jika ahli yang lebih kuat ingin menerobos masuk, mereka akan langsung hancur menjadi abu. Sekarang, 18 titik lemah itu semuanya berada di tangan 18 ras yang kuat. Ada juga yang lebih menarik. Mungkin ras naga dewa telah dimusnahkan, sehingga ras naga yang meletakkan segel 10.000 naga merasa kesal dan sangat jijik terhadap ras-ras kuat dalam daftar 10.000 ras kuno. Makin kuat rasnya, makin besar penolakannya. Sekarang, 100 klan teratas dari 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan eksistensi di bawah level ketiga Dewa Surgawi tidak bisa masuk. Dia mungkin hanya bisa masuk setelah segelnya melemah. Oleh karena itu, 100 klan teratas dalam daftar 10.000 klan di tanah yang belum ternoda telah menyerah setelah beberapa kali mencoba. Para ahli dan bakat dari klan-klan ini telah pergi. Dengan kata lain, ras-ras yang muncul di alam semesta ini semuanya berada di bawah posisi ke-100 dalam daftar 10.000 ras kuno. Luming telah mempelajari informasi ini dari Dewa Mimpi Jade. Dengan mimpi Dewa Jade, banyak hal menjadi jauh lebih mudah. Tak lama kemudian, hanya tersisa 26 orang dari Sekte Pedang Api Suci di daerah itu. Haruskah kita pergi ke planet induk suku naga untuk menyelidiki terlebih dahulu atau mencari tempat untuk menetap? Seseorang bertanya. Sekarang belum waktunya. Kita tidak bisa memasuki planet induk suku naga sama sekali. Tidak ada gunanya memeriksanya. Sebaiknya kita cari tempat untuk menetap dulu. Kata Menning. Kelompok itu mengangguk dan terbang ke satu arah. Mereka menemukan meteorit besar di dekatnya dan mendarat di sana. Bab 3564, Panen Jiwa. Tim Liu Xuan mengikuti tim Luming dan mendarat di meteorit itu. Namun, mereka tidak mengikuti. Sebaliknya, mereka mendarat di sisi lain meteorit dan dipisahkan oleh jarak yang jauh. Meskipun mereka berasal dari Sekte Pedang Api Suci, mereka adalah pesaing. Setelah mendarat di meteorit itu, Luming duduk bersila dan mulai memandangi giok surgawi yang bersifat ilusi di lautan kesadarannya. Di area publik Dewa Mimpi Jade, seseorang dapat melihat banyak informasi berguna. Selama masa ini, perhatian semua ras utama di alam semesta purba difokuskan pada planet induk suku naga surgawi. Oleh karena itu, sebagian besar topik juga berpusat di sekitar planet induk suku naga surgawi. Setelah menjelajah beberapa saat, Luming memperoleh beberapa informasi berguna. Ke-18 titik lemah itu kini berada di bawah kendali 18 ras yang kuat. Jika seseorang ingin melewati 18 titik lemah itu, mereka harus membayar sejumlah besar kristal surgawi atau pil raja kepada ras-ras itu. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Di dunia ini, tinju adalah prinsip mutlak. Di mana-mana sama saja. Planet induk ras naga adalah milik ras naga dan bukan milik ras lain. Namun, 18 ras tersebut memiliki 18 titik lemah. Jika ras lain ingin melewatinya, mereka harus membayar biaya. Itu semua karena dia kuat. Kalau dia lemah, dia pasti sudah dibunuh orang lain. Kalau dia kuat, orang lain hanya bisa mendengarkannya. Pada saat yang sama, Luming mengetahui bahwa titik-titik lemah ini hanya muncul sekali setiap 33 tahun. Sebelumnya, ras-ras besar telah mengirim orang-orang tetapi mereka tampaknya telah menderita kerugian besar. Sebagian besar dari mereka gagal dan meninggal. Bahkan saat terlemah, tidak akan mudah untuk melewatinya. Itu sangat berbahaya. Namun,
Setelah 33 tahun berikutnya, beberapa ahli berspekulasi bahwa kali ini akan lebih baik. Tidak akan seberbahaya sebelumnya dan akan lebih mudah dilewati. Planet induk ras naga benar-benar muncul di awal dunia, dan bahkan melahirkan 49 naga surgawi purba. Sungguh sulit dibayangkan. Lu Ming mendesah. Di tempat umum, seseorang berbicara tentang asal-usul planet induk klan naga. Lu Ming terkejut. Beberapa ras yang kuat memiliki bintang induk mereka sendiri, dan mereka semua lahir di awal dunia. Mereka bahkan telah melahirkan roh-roh dewa primitif, yang sangat misterius. Ras naga surgawi sangat kuat. Pada puncaknya, mereka dapat menduduki peringkat 5 teratas di alam semesta. Planet induk ras naga telah melahirkan 49 naga dewa primitif, dan mereka sangat menakutkan. Tidak heran banyak orang ingin datang ke planet induk ras naga untuk mencari peluang. Berapa banyak peluang yang mungkin ada di planet induk ras naga yang telah melahirkan lebih dari 49 naga surgawi primitif dan berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih penting, benda itu sudah disegel selama puluhan tahun. Berapa banyak harta karun yang ada? Hati Lu Ming membara dengan gairah. Tubuh suci primordial yang dia kembangkan adalah tubuh naga surgawi primordial. Dia perlu terus-menerus memadatkan darah surgawi primordial. Jika dia bisa mendapatkan harta karun yang berhubungan dengan naga surgawi purba di planet induk ras naga, itu akan sangat membantunya. Terlebih lagi, Qiu Yue dan Xian Yanxing mungkin berada di planet induk ras naga. Dia harus pergi. Tunggu, planet induk ras naga memiliki segel yang kuat. Jika King kecil ada di planet induk, bagaimana dia bisa masuk? Lu Ming mengerutkan alisnya dan memikirkan kemungkinan ini. Bahkan para ahli teratas dalam daftar 10.000 klan kuno tidak dapat masuk. Bagaimana Xian Yanxing bisa masuk? Qiu Yue masuk melalui susunan teleportasi di markas rahasia klan naga. Itu bisa dijelaskan, tapi bagaimana dengan Xian Yanxing? Namun, jika Xian Yanxing tidak berada di planet asal suku naga, mengapa peta di kartu giok menunjuk ke tempat ini? Apalagi itu sudah ditinggalkan ribuan tahun yang lalu. Apa rahasia di balik ini? Lu Ming tidak dapat mengetahuinya. Dia hanya bisa menunggu hingga memasuki planet induk klan naga dan menyelidikinya secara perlahan. Ledakan. Pada saat ini, sebuah meteorit di kejauhan meledak. Kemudian, cahaya surgawi bersinar dan menerangi langit berbintang. Seseorang sedang berkelahi. Lu Ming, Men Ning, dan yang lainnya terkejut dan melihat ke arah itu. Mereka sangat jauh, tetapi langit berbintang itu luas dan terbuka. Dengan penglihatan Lu Ming dan yang lainnya, mereka masih bisa melihat beberapa hal. Banyak tokoh saling membunuh. Pertarungan berlangsung sangat brutal, dan banyak orang yang meninggal. Di alam semesta purba, ada beberapa ras dan kekuatan yang merupakan musuh bebuyutan. Begitu Anda bertemu mereka, mudah bagi perang untuk pecah, seperti klan Holy Sparrow dan klan Ice River Python. Men Ning menjelaskan dengan wajah serius. Hal yang sama juga berlaku untuk yang lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak kesayangan surga yang berkumpul di galaksi di sekitar planet induk ras naga? Jika mereka tidak berhati-hati, pertempuran besar akan terjadi. Mereka harus berhati-hati. Kalau tidak, mereka akan dizalimi jika mereka terbunuh bahkan sebelum memasuki planet induk ras naga. Setelah bertempur cukup lama, kedua belah pihak mengalami kekalahan telak. Mereka tampak ketakutan dan pertempuran akhirnya berakhir, satu persatu mundur. Namun, perang semacam ini tidak dapat dihindari. Tidak lama kemudian, perang lain pecah di bagian lain langit berbintang. Begitulah, perang akan pecah di langit berbintang dari waktu ke waktu. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Lu Ming dan yang lainnya telah menyaksikan lusinan pertempuran hebat. Ah, pada hari ini, teriakan terdengar dari meteorit tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Hal ini membuat bulu kuduk Maning dan yang lainnya berdiri tegak. Mereka semua berdiri dan membentuk lingkaran, mengalirkan kekuatan suci mereka dan dengan hati-hati melihat ke arah suara itu. Pada saat ini, beberapa jeritan menyedihkan terdengar lagi, dan jeritan itu sangat melengking. Itu Liu Xuan dan yang lainnya. Seorang pemuda berkata, wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Arah itu benar-benar tempat Liu Xuan dan yang lainnya tinggal. Ayo pergi, kita tinggalkan meteorit ini. Men Ning segera membuat keputusan dan hendak pergi bersama semua orang, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya dengan cepat terbang ke arah mereka. Itu Liu Xuan. Dan EBSP,
mereka melihat cahaya itu melingkari Liu Xuan. Pada saat itu, wajah Liu Xuan dipenuhi ketakutan. Dia menyerang Lu Ming dan yang lainnya dengan panik dan berteriak, "Men Ning, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Sialan, orang ini mencoba menarik kita." Men Ning meraung. Dan EBSP, Liu Xuan terbang ke arah mereka dan berteriak. Dia ingin mengarahkan bencana kepada mereka. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Dan EBSP, cahaya hitam pekat tiba-tiba menyebar dari tubuh Liu Xuan. Kemudian, tubuhnya menegang dan cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Dan EBSP, Liu Xuan menjerit kesakitan. Dahinya bersinar dan jiwanya benar-benar terisi cahaya hitam. Lu Ming dan rombongannya terkejut. Jiwa Liu Xuan hendak direnggut. Ini terlalu aneh. Selamatkan aku, Maning, Lu Ming, selamatkan aku. Dan EBSP, Liu Xuan menjerit dan jiwanya berjuang tetapi sia-sia. Pada saat berikutnya, jiwanya terbang keluar dan ditangkap oleh seorang pemuda berjubah hitam. Dan EBSP, jiwa Liu Xuan diambil dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti lumpur. Jiwa lain yang tidak buruk. Hehe, tidak buruk, tidak buruk. Dan EBSP, lelaki kurus dan hitam itu mencibir dan mengeluarkan sebuah kendi kayu. Ia menaruh jiwa Liu Xuan ke dalam kendi itu. "Kamu, apakah mereka dari suku penyihir?" Men Ning berkata dengan wajah pucat. "Hehe, matamu bagus sekali. Kami dari suku Sorcerer." Suara dingin terdengar. Itu bukan suara pemuda kurus tadi, tapi suara dari arah lain. Bab 3565, Keajaiban Suku Penyihir. Kekosongan itu meluas, dan beberapa pemuda berjubah hitam muncul di arah lain. Totalnya ada 4 orang. Termasuk yang sebelumnya, totalnya ada 5 orang. Mereka mengenakan jubah hitam yang sama, dengan pola-pola aneh yang disulam pada jubah tersebut. Mereka semua kurus kering, seolah-olah hanya tinggal kulit dan tulang. Cahaya hitam terus-menerus terpancar dari tubuh mereka, membuat mereka tampak sangat jahat. Suku penyihir. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Itulah kali kedua dia melihat anggota suku penyihir. Dulu di dinasti suci kekosongan besar, ada seorang kaisar kuasi dari suku penyihir yang membantu suku barbar untuk menghadapi dinasti suci kekosongan besar. Namun, ia akhirnya dihentikan oleh kekuatan jiwa Lansang. Kemudian, kaisar barbar entah bagaimana menyinggung suku penyihir dan dibunuh oleh para ahli mereka. Wajah Men Ning dan yang lainnya sangat jelek dan mereka sangat ketakutan. Suku Wu merupakan suku yang sangat terkenal di alam semesta yang murni. Bukan hanya karena mereka sangat kuat dan menduduki peringkat 10.000 suku teratas di alam semesta yang murni, tetapi juga karena mereka sangat aneh dan ganas. Suku penyihir sering mengekstraksi jiwa makhluk hidup lain untuk dibudidayakan, dan ketenaran mereka pun menyebar jauh dan luas. Tentu saja, suku Sorcerer tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak akan menyinggung orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Mereka hanya akan menyinggung orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, suku Sorcerer tidak hanya hidup dengan baik, tetapi juga menjadi semakin kuat. Jelas, jiwa Liu Xuan dan yang lainnya telah diambil oleh suku Sorcerer. Sekarang giliran mereka. Hati Men Ning dan yang lainnya hancur. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Suara seseorang bergetar. Tubuhnya bergetar tanpa henti dan wajahnya menjadi pucat. "Ayo pergi." Salah satu pemuda tidak dapat menahan diri untuk tidak berlari mendekat, mencoba melarikan diri. "Kau masih berpikir untuk melarikan diri sekarang? Naif sekali." Salah satu pemuda mengeluarkan sebuah drum kecil dan memukulnya pelan. Kemudian, pemuda yang berhasil lolos itu gemetar dan hampir terjatuh dari langit. Kemudian, pemuda dari suku penyihir melambaikan tangannya dan 3 boneka kayu terbang dengan kecepatan yang menakjubkan ke arah pemuda itu. "Ah, aku akan melawanmu sampai mati." Pemuda dari Sekte Pedang Api Suci meraung saat cahaya pedangnya meledak, menembus langit berbintang. Pedang cahaya terbelah menjadi 3 dan menebas ketiga boneka kayu itu. Namun, ketika pemuda dari Sekte Pedang Api Suci itu menebaskan cahaya pedang, pemuda dari suku penyihir itu memukul genderang itu beberapa kali lagi. Tubuh pemuda dari Sekte Pedang Api Suci itu bergetar hebat, dan dahinya menyala. Bahkan cahaya pedang itu pun meredup dan menjadi tidak berdaya. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Jelas, teknik ini adalah serangan jiwa yang dapat memengaruhi jiwa.
Itu sama dengan suku penyihir semi-kerajaan yang muncul di dinasti suci Great Void saat itu. Teknik ini agak mirip dengan teknik yang digunakan oleh orang-orang dari Nine Serenity Heavenly King Manor dari Great Void Holy Dynasty. Namun, tingkat keistimewaannya jauh melampaui orang-orang dari Nine Serenity Heavenly King Manor. Pada saat ini, cahaya pedang itu meredup. Ketiga boneka itu bergegas melewatinya dan memasuki tubuh pemuda itu. Pemuda itu menjerit melengking dan tubuhnya memancarkan cahaya hitam pekat. Kemudian, jiwanya diekstraksi, seperti Liu Xuan. Dengan jiwanya yang telah diekstraksi, pemuda dari Sekte Pedang Api Suci itu hanya memiliki tubuh fisik. Itu sama saja dengan kematiannya. Wajah Men Ning dan yang lainnya menjadi semakin pucat. Metode yang digunakan suku sorcerer terlalu aneh. Mereka menghususkan diri dalam berurusan dengan jiwa. Hanya harta yang dapat melindungi jiwa yang dapat melawan mereka. Namun, cara yang dilakukan suku barbarian tidak terbatas pada itu. Bahkan jika mereka memiliki harta karun untuk melindungi jiwa mereka, itu seringkali tidak cukup untuk menahan serangan suku sorcerer. Banyak orang yang lebih kuat dari suku sorcerer sering dikalahkan oleh suku sorcerer karena metode mereka sulit dilawan. Hehe, kamu mau kabur di depan kami. Naif banget. Pemuda dari suku sorcerer itu mencibir. Ia mengambil jiwa pemuda dari Sekte Pedang Api Suci dan memasukkannya ke dalam botol. Mereka dapat menggunakan jiwa-jiwa ini untuk membuat semua jenis boneka, bahkan boneka pengganti tingkat tinggi. Oleh karena itu, jiwa adalah harta karun di mata mereka, terutama jiwa para jenius muda. Berkumpulnya para paragon merupakan kesempatan besar bagi mereka. Itu bahkan lebih menarik daripada planet induk ras naga. Terimalah kematianmu dengan patuh, dan kau akan terhindar dari rasa sakit. Seorang jenius muda lain dari suku penyihir mencibir. Serang. Semua orang, berkumpul dan serang bersama. Serang. Men Ning berkata, sekarang, dia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya. Dan EBSCP, meskipun dia tahu bahwa meskipun dia mengerahkan seluruh kemampuannya, itu mungkin tidak berguna. Dia bisa tahu dari nasib Liu Xuan dan yang lainnya, tetapi mereka tidak bisa membiarkan diri mereka ditangkap begitu saja. Sepertinya kamu masih tidak mau menyerah. Kamu benar-benar mencari kematian. Seorang pemuda dari suku sorcerer mencibir. Mereka tahu bahwa Manning dan yang lainnya tidak akan menyerah. Kelima pemuda dari suku penyihir melambaikan tangan mereka dan sejumlah besar boneka kayu muncul di udara, mengelilingi Luming dan yang lainnya. Serang! Serang! Manning berteriak dan hendak menyerang. Namun, pada saat ini, sebuah suara tenang terdengar, Heki Hong, bunuh saja mereka. Orang yang berbicara tentu saja Luming. Manning yang hendak bergegas keluar, tiba-tiba berhenti dan menatap Luming dengan kaget. Membunuh mereka. Dia mengakui bahwa Luming sangat kuat dan telah memutuskan salah satu belenggu keterampilan rahasia asal. Namun, metode suku penyihir terlalu aneh. Mereka seringkali dapat mengalahkan yang kuat. Dia tidak menyangka bahwa Luming punya keyakinan bisa menang melawan 5 orang jenius suku penyihir. Namun, saat dia melihat senyum percaya diri Luming, dia tidak dapat menahan perasaan tenang. Di matanya, Luming juga tak terduga. Mendengar perkataan Luming, kelima talenta tertinggi dari suku penyihir tertegun sejenak sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau dengar itu? Bocah ini bilang dia akan membunuh kita, sampah dewa-dewa tingkat pertama. Ini lelucon terlucu yang pernah kudengar selama bertahun-tahun. Aku memutuskan untuk mengambil jiwa anak ini. Aku ingin melihat apa yang membuatnya percaya diri. Salah satu anggota suku penyihir tertawa terbahak-bahak hingga hampir menangis. Di alam semesta purba, ada beberapa ras khusus selain 100 ras teratas, dan suku Wu tidak takut pada siapapun. Dalam pertempuran di level yang sama, suku sorcerer memiliki keunggulan mutlak. Degup-degup-degup. Pada saat ini, keajaiban suku sorcerer yang telah menyerang sebelumnya menyerang. Dia memukul drum kecil di tangannya dan gelombang suara tak terlihat bergegas menuju Luming dan yang lainnya. Manning dan yang lainnya gemetar, begitu pula Luming. Tubuhnya sedikit gemetar, dan ruang di antara alisnya bersinar. Dia dapat merasakan jiwanya diserang oleh suatu kekuatan dahsyat yang bahkan lukisan bulu yang terkejut pun merasa sulit untuk bertahan melawannya. Gulungan Jingyu telah disempurnakan oleh Jingyu sendiri di masa lalu, dan dapat menahan serangan jiwa. Namun, serangan jiwa suku penyihir terlalu aneh, dan serangan itu berkali-kali lebih mendalam daripada tingkat 9 Raja Surgawi Nether.
Gulungan lukisan bulu yang mengagetkan itu dapat menghalangi serangan jiwa orang-orang dari 9 ketenangan Raja Surgawi, namun tidak dapat menghalangi serangan jiwa suku penyihir. Serangan jiwa suku sorcerer bagaikan bor yang terus berputar. Mereka menerobos pertahanan gulungan lukisan bulu yang mengejutkan dan menyerang jiwa Luming. Sebenarnya, meskipun harta karun yang dapat bertahan terhadap serangan jiwa itu langka dan berharga, kekuatan besar seperti Sekte Pedang Api Suci juga memilikinya. Misalnya, Manning dan yang lainnya juga memiliki harta karun yang dapat bertahan terhadap serangan jiwa. Namun, mereka tidak dapat menahan serangan dari suku penyihir. Bab 3566, menekan kekosongan. Hahaha, kekuatanmu cuma segini. Mati aja. Anggota Rasfodo itu tertawa. Setidaknya ada 10 boneka kayu yang menyerang Luming dan yang lainnya. Kita sudah selesai. Pada saat ini, Manning dan yang lainnya punya sebuah pikiran. Ia tidak menyangka bahwa ia akan mati di tangan suku penyihir bahkan sebelum ia memasuki planet induk suku naga. Serangan jiwa, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang mengalaminya? Luming berkata dengan tenang. Kemudian, sebuah lonceng kecil muncul di atas kepalanya. Itulah asal-muasal keahlian rahasia, lonceng kejahatan surgawi. Begitu bel kejahatan surgawi berbunyi, Luming mengaktifkan kekuatan untuk memutuskan belenggu tersebut. Ding-ling-ling, lonceng kejahatan surgawi berdentang. Suaranya nyaring, tetapi penuh dengan kekuatan jahat. Yang lebih penting, serangan jiwa pemuda suku sorcerer itu langsung dihancurkan oleh kekuatan lonceng kejahatan surgawi. Tidak hanya itu, tetapi juga mendapat serangan balik. Kekuatan serangan jiwa itu menyapu pemuda suku sorcerer itu seperti air pasang. Tubuh pemuda itu bergetar hebat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Serangannya berhasil dikalahkan oleh Luming dan dia menderita serangan balasan. Jiwanya terluka. Adapun Manning dan yang lainnya, mereka merasakan jiwa mereka menjadi lebih ringan dan tidak lagi diserang. Kamu juga kena serangan jiwa. Itu teknik rahasia asal. Sial, bahkan belenggu pun terputus. Beberapa anggota suku penyihir muda berteriak kaget. Mari kita bergabung dan bunuh orang ini. Beberapa talenta tertinggi dari suku penyihir mengeluarkan segala macam senjata penyerang jiwa. Ada lonceng besar, seruling, gukin, dan seterusnya. Dentang, wuuu, berbagai macam suara terdengar. Serangan jiwa dilancarkan ke arah Luming bagaikan badai. Ding-ling-ling, Luming terus mengaktifkan lonceng kejahatan surgawi. Kekuatan pemutusan satu belenggu begitu mengejutkan sehingga langsung menghancurkan serangan jiwa dari 5 anggota suku penyihir muda. Membunuh, mati, teriak Luming dingin. Sepatu bot penghancur angin, pedang penghancur kehampaan, dan tombak dewa yang mendominasi dipadatkan satu demi satu. Suara mendesing. Pedang penghancur kehampaan adalah yang tercepat. Pedang itu menembus kehampaan dan menyerang seorang pemuda dari suku sorcerer. Aduh, pemuda dari suku penyihir tidak punya waktu untuk melawan dan kepalanya dipenggal. Namun, di saat berikutnya, tubuh pemuda suku penyihir yang telah dipenggal itu meledak dan berubah menjadi manusia jerami. Tubuhnya muncul kembali di arah lain, wajahnya pucat. Pengganti orang-orangan sawah. Metode suku sorcerer memang misterius. Luming mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia menginjak sepatu bot angin penghancur dan memegang tombak dominasi di tangannya saat dia menyerang pemuda dari suku penyihir. Ayo serang bersama. Pada saat ini, Manning akhirnya bereaksi. Dengan teriakan, cahaya pedangnya menyala dan dia bergegas menuju pemuda dari suku penyihir, langsung memotong boneka kayu menjadi 2. Pada saat yang sama, 10 pemuda lainnya juga bergerak. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang. Luming memblokir serangan jiwa pemuda suku penyihir dengan lonceng kejahatan surgawi. Tanpa serangan jiwa, Manning dan yang lainnya akhirnya bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Lebih dari selusin boneka kayu dihalangi oleh Manning dan lainnya. Luming bergegas melewati mereka. Hanya ada beberapa tombak dewa yang mendominasi. Setelah menghancurkan 3 boneka kayu berturut-turut, tombak dewa yang mendominasi itu bergetar dan menembakkan 5 cahaya tombak yang menyelimuti kelima anggota suku penyihir muda itu. Brengsek, bunuh dia. Kelima pemuda dari suku sorcerer berteriak dan melambaikan tangan mereka terus-menerus. Lebih banyak boneka kayu terbang keluar. Ding-ling-ling, lonceng kejahatan surgawi terus berdentang, dan boneka-boneka kayu itu bergetar. Kabut hitam keluar dari tubuh mereka,
dan beberapa dari mereka bahkan menjerit kesakitan. Semua boneka kayu ini terbuat dari jiwa. Setelah diserang oleh lonceng kejahatan surgawi, boneka kayu itu hampir runtuh. Lu Ming melesat maju dan menghancurkan lebih dari 10 boneka kayu dalam sekejap. Dewa penyihir telah turun. Kelima pemuda dari suku sorcerer itu meraung bersamaan. Tubuh mereka yang kurus membengkak dan berubah menjadi monster yang tingginya puluhan meter. Monster-monster itu mengenakan baju besi perunggu dan memegang pedang perunggu. Ini adalah keterampilan rahasia asal mereka. Kelimanya memiliki keterampilan rahasia asal yang sama. Mereka berlima mengeluarkan jurus rahasia asal mereka dan menyerang Lu Ming bersama-sama. Pintu seorang penguasa. Lu Ming melambaikan tangannya dan pintu dominasi pun muncul. Pintu itu melebar hingga ukuran 100.000 kaki. Ada pusaran hitam di atasnya yang terus berputar. Kekuatan hisap yang mengerikan meledak dan mengunci kelima anggota suku sorcerer dengan kuat. Membunuh. Hancurkan. Teriak Lu Ming. Dia mengayunkan tombak dewa yang mendominasi secara horizontal, memicu kekuatan untuk memotong salah satu belenggu. Ledakan-ledakan-ledakan. Bahkan jika kelima anggota suku penyihir muda itu menggabungkan kekuatan, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dan dihancurkan oleh Lu Ming. Dua orang penyihir muda dari suku itu mundur sementara tiga lainnya menjadi yang pertama terkena serangan. Tubuh mereka meledak. Dalam proses ledakan itu, kawasan itu terus terdistorsi dan jejak-jejak orang padi pun bermunculan. Mereka ingin menggunakan orang-orangan sawah pengganti untuk melarikan diri, tetapi kali ini, area tersebut ditekan oleh pintu dominasi. Kekuatan hisap yang mengerikan telah sepenuhnya mengunci area tersebut. Gumpalan cahaya hitam muncul, dan mereka menjerit ketakutan. Tidak, tidak, sial, ini tidak mungkin. Setelah beberapa kali berteriak ketakutan, ketiga pemuda suku bertua itu musnah total dan mati di tempat. Ada batasan tertentu untuk orang-orang yang disebut pengganti yang tidak penting. Selama area ini disegel, Anda tidak dapat menggantikannya. Lu Ming tersenyum dalam hatinya. Ini lebih masuk akal. Kalau tidak peduli bagaimana dia membunuh mereka, suku sorcerer selalu bisa mengganti mereka dengan orang-orangan sawah pengganti. Itu akan sangat mustahil. Bukankah mereka tidak bisa dibunuh? Kau berani membunuh orang-orang suku kami. Kau cari mati. Ayo pergi. Dua pemuda yang tersisa dari suku bertuah berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri. Akan tetapi, kecepatan mereka tidak sebanding dengan Lu Ming. Dia menginjak sepatu bot penghancur angin dan menangkap dua orang anggota suku penyihir muda itu dalam sekejap. Ah, ampuni aku. Kedua pemuda dari suku penyihir itu menjerit kesakitan dan memohon belas kasihan Lu Ming. Ketika mereka membunuh orang lain dan mengambil jiwa mereka hanya merasa gembira, sangat gembira. Mereka tidak pernah berpikir tentang bagaimana perasaan mereka ketika mereka dibunuh. Kini setelah mereka akhirnya menemuinya, mereka hanya bisa merasa takut, teramat takut, begitu takutnya hingga tubuh mereka gemetar. Dia bahkan ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, Lu Ming jelas tidak akan membiarkan mereka tinggal. Pintu dominasi menekan mereka dan tombak surgawi yang mendominasi menyapu. Dua pemuda yang tersisa dari suku penyihir meledak dan mati total. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan cincin penyimpanan milik 5 anggota suku penyihir muda. Baiklah, sungguh kuat. Men Ning dan yang lainnya menatap Lu Ming, tercengang. Awalnya, mereka sudah merasa bahwa Lu Ming sangat mengesankan. Namun, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Lu Ming. Lu Ming benar-benar tidak terduga. Apa yang mereka lihat? 5 keterampilan rahasia asal. Lu Ming telah mengeluarkan 5 jenis keterampilan rahasia asal dan 2 di antaranya telah dibelenggu. Apakah dia masih manusia? Sungguh monster. Kuncinya adalah, apakah ini batas Lu Ming? Apakah Lu Ming masih memiliki kemampuan tersembunyi? Semakin mereka memandang Lu Ming, semakin mereka merasa bahwa dia seperti jurang yang tak berdasar. Mereka tidak dapat melihat apapun dan dia sedalam laut. Mata indah Men Ning berbinar-binar, kegembiraan terpancar di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Dia telah memberikan Lu Ming sepotong batu giok surgawi impian agar bisa berteman dengannya. Semakin kuat Lu Ming, semakin bahagia dia nantinya. Bab 3567, Kelemahan Baru. Kita tinggalkan tempat ini dulu, kalau ada suku penyihir lain yang datang. Kata Lu Ming. Suku sorcerer adalah salah satu dari 10.000 suku teratas di tanah yang belum ternoda.
Mustahil hanya 5 orang kesayangan surga yang ada di sini. Perlu diketahui bahwa ada ratusan dari mereka di klan Holy Sparrow. Suku Sorcerer jauh lebih kuat daripada klan Holy Sparrow dan jumlah mereka mungkin akan lebih mengejutkan. Ketika mereka datang seperti segerombolan lebah, bahkan Lu Ming akan ketakutan. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika ada orang-orang kesayangan surga yang begitu mengerikan di dalam suku penyihir. Jika ada beberapa orang kesayangan surga dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Lu Ming, dia tidak akan percaya diri. Oke, ayo cepat pergi. Kurasa kita harus mencari meteorit yang lebih besar dengan lebih banyak orang di dalamnya. Dengan begitu, suku Sorcerer akan lebih atau kurang takut dan tidak akan berani menyerang. Men Ning mengangguk. Kelompok yang berjumlah 12 orang itu segera meninggalkan tempat itu dan mencari meteorit yang lebih besar. Lingkungan di sekitar planet induk klan naga kosong. Tidak ada planet lain. Jauh di sana, ada meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk lingkaran di sekitar planet induk ras naga. Semua orang menduga bahwa meteorit ini mungkin berasal dari sebuah planet di dekat planet asal ras naga. Planet itu telah diledakkan saat itu, sehingga membentuk meteorit. Tak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya menemukan sebuah meteorit besar yang tampak seperti sebuah planet kecil. Banyak orang berkumpul di sana. Mereka datang bergelombang, jelas dari kekuatan yang berbeda. Ada yang beranggotakan puluhan orang, ada pula yang beranggotakan ratusan orang. Lu Ming dan rombongan mendarat. Beberapa orang melirik mereka tetapi tidak peduli. Hanya ada 12 orang, jadi dia tidak perlu khawatir. Lu Ming dan yang lainnya menemukan tempat kosong dan duduk bersila, menunggu dengan tenang. Lu Ming tidak bersantai. Dia mengalihkan perhatiannya ke dunia luar sambil mempelajari faktor kekuatan surgawi. Sekarang kekuatan dewa penguasa telah dibangkitkan 5 kali, Lu Ming tentu ingin membangkitkan kekuatan dewa lainnya juga. Ada keuntungan mengendalikan beberapa kekuatan Sen. Begitu satu kekuatan Sen bangkit, seperti kali ini, kekuatan Sen penguasa bangkit 5 kali, maka kekuatan Sen lainnya akan memiliki sesuatu untuk dipelajari. Saat berkultivasi, akan lebih sedikit jalan memutar dan akan lebih mudah daripada 5 kebangkitan pertama. Setelah kebangkitan kelima dari 2 dan 3 jenis kekuatan surgawi, dengan pengalaman yang kaya, akan lebih mudah untuk mengolah jenis kekuatan surgawi selanjutnya. Meski beberapa tahun bukanlah waktu yang lama, Lu Ming akan memanfaatkan waktu itu untuk berkultivasi. Setelah itu, tidak ada lagi kecelakaan. Waktu berlalu begitu cepat. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. 10.000 segel naga di planet induk ras naga telah mencapai masa lemahnya. Semua orang bergerak dan menuju ke planet induk ras naga. Ayo pergi, kata Men Ning. Mereka mengikuti sekelompok orang di meteorit itu dan terbang ke arah planet asal ras naga. Namun, mereka terhalang tak lama setelah mereka terbang keluar. Setidaknya ada 1.000 orang yang menutup wilayah itu. Perlombaan manusia bersayap. Banyak ekspresi orang berubah. Tidak diragukan lagi, ras manusia bersayap adalah ras yang sangat kuat di alam semesta purba. Ras ini menduduki peringkat ke-130 dalam daftar 10.000 ras di alam semesta purba. Ini adalah perlombaan tingkat atas dan beberapa kali lebih kuat dari perlombaan Holy Sparrow. Suku manusia bersayap memiliki cabang di seluruh jagat raya. Lu Ming telah menemukan banyak cabang mereka di masa lalu. Bahkan 9 istana Raja Surgawi tertinggi dari dinasti suci kekosongan besar memiliki cabang suku manusia bersayap. Akan tetapi, pria bersayap di depan mereka jelas bukan suatu cabang, tetapi suku utama. Kau akan pergi ke titik lemah di planet asal ras naga, kan? Ikutlah dengan kami. Kata salah satu keajaiban ras manusia bersayap. Semua orang saling berpandangan, tetapi mereka tidak berani menentang kata-kata pria bersayap itu. Tempat ke-130 dalam daftar 10.000 ras di tanah yang tidak ternoda ditolak oleh planet induk ras naga. Karena 100 teratas tidak datang, tempat ke-130 jelas merupakan ras puncak yang tidak dapat mereka lawan. Khususnya untuk kekuatan universal biasa seperti Sekte Pedang Api Suci, siapa yang berani mengatakan tidak? Semua orang mengikuti ras manusia bersayap dan terbang menuju planet induk ras naga. Semakin dekat ia dengan planet induk suku naga, semakin ia merasakan betapa besar dan megahnya planet itu. Ketika mereka berada 100 juta mil jauhnya dari planet induk klan naga, mereka berhenti. Ini karena dia hampir berada dalam jangkauan segel 10.000 naga. Jika dia melangkah lebih jauh,
dia akan dibunuh oleh 10.000 segel naga. Dari sini, planet induk ras naga tampak tertutupi oleh lapisan asap, dan pemandangan di planet itu tidak dapat terlihat dengan jelas. Asap ini adalah segel naga 10.000. Mereka terbang ke satu arah. Tempat ini tampaknya bukan salah satu dari 18 titik lemah. Pada saat itu, seseorang berbicara. Beberapa orang telah mempelajari lokasi spesifik dari 18 titik lemah tersebut, tetapi tempat yang mereka kunjungi tampaknya tidak termasuk ke dalam salah satu dari 18 titik lemah tersebut. Mendengar ini, ekspresi banyak orang berubah. Benar sekali, ini bukan salah satu dari 18 titik lemah. Beberapa waktu lalu, para pria bersayap menemukan titik lemah baru. Bisa dikatakan itu adalah titik lemah ke-19. Kata salah satu keajaiban ras manusia bersayap. Titik lemah yang baru. Banyak orang bergumam. Lumayan, titik lemah yang baru. Salah satu pria bersayap mengangguk dan tersenyum, 18 titik lemah lainnya mungkin sudah penuh sesak dengan orang sekarang. Anda harus mengantre lama. Jika Anda ingin masuk, Anda harus membayar sejumlah besar kristal surgawi atau pil raja. Namun, titik lemah baru ini ditemukan oleh suku pria bersayap kami, jadi itu berada di bawah kendali kami. Jika Anda ingin masuk, kami tidak akan mengenakan biaya sepeser pun. Gratis. Mata banyak orang berbinar. Itu gratis, dan hanya ada beberapa orang, jadi mereka tidak perlu mengantre. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Namun, ada beberapa orang yang memiliki keraguan dan kekhawatiran di mata mereka. Apakah ras manusia bersayap akan begitu baik hati hingga tidak mengenakan biaya sepeser pun? Dan dia bahkan secara khusus membawa mereka ke sini. Mereka punya firasat buruk. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Di depannya, ke arah planet induk suku naga, ada pusaran besar. Itu seperti corong, mengalir turun menuju planet induk ras naga. Itu benar-benar titik lemah. Mata banyak orang kembali berbinar. Beberapa orang telah melihat titik lemah lainnya, dan titik lemah itu memang seperti pusaran air. Hal ini disebabkan oleh melemahnya segel 10.000 naga. Sekarang segel 10.000 naga berada pada titik terlemahnya, inilah saat terbaik untuk memasuki planet induk ras naga. Baiklah, kalian boleh masuk. Kata salah satu keajaiban ras manusia bersayap. Semua orang dengan tidak sabar terbang menuju pusaran itu. Namun, beberapa orang, termasuk Luming, berhenti. Mereka tidak bergerak. Tunggu sebentar, mari kita lihat situasinya dulu. Luming mengirimkan transmisi suara ke Menning dan yang lainnya. Mata Menning dan yang lainnya berkedip beberapa kali, lalu mereka mengangguk dan tidak bergerak. Kau hanya mengizinkan kami masuk, tapi kau tidak masuk. Seseorang berkata sambil menatap pria bersayap itu. Hal ini terjadi karena tidak ada satupun keajaiban manusia bersayap yang bergerak. Sebaliknya, mereka berdiri di luar pusaran dan menyaksikan dari jauh. Hal ini membuat orang penasaran. Bukanlah hal yang normal bagi orang lain untuk bergerak sementara dia sendiri tidak melakukannya. Kalian masuklah duluan, kami akan menyusul kalian. Kata salah satu anak ajaib ras manusia bersayap. Bab 3568 melanggar aturan. Pria bersayap ini membuat ekspresi banyak orang berubah, dan firasat buruk mereka pun semakin kuat. Bahkan mereka yang terburu-buru untuk masuk lebih awal pun berhenti. Mereka tidak bodoh. Jika mereka masih tidak bisa melihat kelainan itu, bagaimana mereka bisa disebut kesayangan surga? Orang-orang bersayap itu sebenarnya telah mengizinkan mereka masuk lebih dulu, tetapi mereka tidak melakukannya. Jelas ada sesuatu yang salah. Aku punya teman yang mencariku di titik lemah lainnya. Aku akan masuk dari titik lemah lainnya. Saya juga. Saya ingat, saya masih ada yang harus dilakukan, jadi saya harus pergi dulu. Seketika banyak orang mulai mencari alasan untuk meninggalkan tempat ini. Namun, para pria bersayap itu telah menutup area tersebut dan menghalangi jalan mereka. Aura yang kuat memenuhi udara. Kalian, apa yang mereka coba lakukan? Ekspresi seseorang berubah saat dia bertanya. Sekarang, semua orang tahu bahwa ada yang salah dengan masalah ini. Hanya orang bodoh yang tidak menyadari bahwa ada masalah. Jika aku menyuruhmu masuk, maka masuklah. Apa kau tidak mengerti? Salah satu kesayangan surga ras manusia bersayap berteriak dengan cara yang sombong. Aku tidak percaya kau akan berbaik hati mengizinkan kami masuk. Ini sama sekali bukan titik lemahnya, kan? Seseorang berteriak. Inilah titik lemahnya.
Karena kalian ingin tahu, aku akan memberitahumu, kata salah satu pria bersayap, ini memang titik lemah yang baru ditemukan, tetapi belum ada yang pernah memasukinya. Kalian adalah kelompok pertama. Ini adalah keberuntungan kalian. Apa? Tidak ada seorang pun yang masuk. Apakah kau membiarkan kami menguji airnya? Seseorang meraung. Jelaslah bahwa mereka digunakan sebagai tikus percobaan oleh manusia bersayap untuk membuka jalan. Segel 10.000 naga itu luar biasa dan amat mengerikan. Dan titik lemah yang belum teruji ini tentu penuh bahaya dan penuh dengan banyak hal yang tidak diketahui. Para pria bersayap itu tidak berani mengujinya sendiri, tetapi mereka telah membawa mereka ke sini. Jelas bahwa mereka mengirim mereka menuju kematian. Kau akan mengirim kami menuju kematian. Seseorang mengikuti dan berteriak. Jangan katakan kata-kata yang tidak mengenakan seperti itu. Mengirimmu ke kematian. Bagaimana jika titik lemah ini dapat dengan mudah dilewati? Bukankah itu akan menghemat banyak biaya? Semuanya harus dipikirkan secara positif. Salah satu keajaiban manusia bersayap mencibir. Pikirkan sisi baiknya, mengapa kalian tidak masuk sendiri? Seseorang berteriak, omong kosong. Bagaimana bisa sampahmu dibandingkan dengan para jenius ras manusia bersayap kita? Kau harus masuk hari ini. Akhirnya seseorang dari ras manusia bersayap kehilangan kesabarannya dan berteriak dengan dingin. Betapa sombongnya. Kita tidak akan masuk. Semuanya, kita punya lebih banyak orang. Mari kita bergabung dan bergegas keluar bersama. Bahkan hawa dingin tidak dapat menghentikan kita. Seseorang berteriak. Ada lebih dari 1.000 orang bersayap di sini, tetapi jumlah total yang lainnya sekitar 2.000. Jika mereka bergabung, mereka pasti bisa keluar. Tak peduli seberapa berbakatnya ras manusia bersayap, tingkat kultivasi tertinggi yang datang ke sini hanyalah dewa surgawi tingkat ketiga. Mereka juga adalah dewa langit ketiga. Bahkan jika ada celah, itu tidak akan terlalu kentara. Ledakan-ledakan, semua orang yakin, dan aura yang kuat meledak keluar, ingin menyerbu keluar. Lu Ming berbaur dengan kerumunan. Dia tentu saja tidak akan menonjol. Lagi pula, kultivasinya masih rendah, hanya di alam dewa surgawi tingkat pertama. Dia bisa menghadapi para jenius dewa surgawi tingkat ketiga yang biasa, tetapi siapa yang tahu apakah ada jenius mengerikan yang menakutkan dalam ras manusia bersayap. Lebih baik bersikap tenang sekarang untuk menghindari menjadi sasaran. Kamu mencari kematian. Wajah pria bersayap itu berubah dingin. Wus, wus. Beberapa makhluk surgawi dari ras manusia bersayap bergerak. Tubuh mereka bersinar dan berubah menjadi garis-garis cahaya. Mereka menyerang ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ah! Ah! Saat berikutnya, beberapa teriakan terdengar. Dalam sekejap, puluhan orang tewas di tempat. Kekuatan yang luar biasa. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Keajaiban ras manusia bersayap yang menyerang dan orang yang terbunuh semuanya adalah dewa tingkat ketiga. Namun, orang-orang itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik terhadap keajaiban ras manusia bersayap. Itu hampir merupakan pembunuhan instan. Ia hampir seketika dikalahkan dalam pertempuran setingkat itu. Kekuatan kesayangan surga si manusia bersayap itu jauh melampaui yang lain. Serang, serang bersama. Seseorang berteriak. Di antara orang-orang ini, ada pula orang-orang kesayangan surga yang sangat kuat yang menghentikan ras manusia bersayap. Misalnya, seorang laki-laki setinggi 5 meter yang berpakaian baju besi dari batu sedang bertarung melawan manusia bersayap kesayangan surga. Semakin tinggi peringkat ras, semakin kuat bakat dan kekuatan tempur mereka. Namun, ras lain juga akan menghasilkan beberapa jenius yang menakutkan. Para jenius ini mungkin tidak akan kalah dari ras dengan bakat yang kuat. Pemuda berbaju batu itu adalah salah seorang di antaranya. Dia meraung dan bergegas keluar. Mengenakan biaya. Yang lainnya mengambil kesempatan untuk berkumpul dan bergegas keluar, mencoba melepaskan diri dari kepungan orang-orang bersayap itu. Namun, pada saat ini, beberapa sinar cahaya surgawi bersinar keluar dari para pria bersayap. Mereka sangat mempesona dan menakutkan. Saat cahaya surgawi melintas, sejumlah besar tubuh kesayangan surga, meledak dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Dalam sekejap, sedikitnya 100 kesayangan surga telah meninggal. Yang lainnya terkejut dan segera mundur. Kaisar Semu. Mata Lu Ming menyipit dan dia terkesiap. Untungnya, dia dan Menning berada di posisi yang relatif rendah dan tidak tersapu oleh cahaya surgawi. Kalau tidak,
mereka juga akan mati. Luming 100% yakin bahwa yang menyerangnya bukanlah hanya satu kaisar semu. Kaisar semu, itu kaisar semu. Orang-orang bersayapmu telah melanggar aturan. Seseorang berteriak kaget. Ada ahli-ahli mengerikan yang menjaga ruang dekat planet induk ras naga. Para pakar ini adalah pakar dari 10 master sekte teratas. Dan para pusat kekuatan ini telah lama menetapkan aturan bahwa mereka yang datang ke sini harus memenuhi persyaratan untuk memasuki planet induk klan naga. Sekarang, hanya dewa tingkat 3 ke bawah yang bisa masuk. Oleh karena itu, orang-orang tingkat tertinggi yang datang ke sini hanya bisa menjadi dewa tingkat 3. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu sekte pedang api suci atau ras Sparrow suci, orang terkuat yang datang ke sini adalah dewa tingkat ketiga. Tidak ada tetua yang mengikutinya. Begitu pula dengan ras dan pasukan lainnya. Hampir semuanya telah mengirimkan orang-orang kesayangan mereka dari surga muda. Tetapi sekarang, seorang kaisar semu telah muncul di suku manusia bersayap, yang jelas-jelas melanggar aturan. Beraninya kamu melanggar peraturan yang ditetapkan oleh para ahli dari 10 balapan teratas. Aku akan melaporkanmu. Benar sekali, suku manusia bersayapmu akan dihukum berat pada akhirnya. Banyak orang berteriak, hehehe, sungguh lelucon, sungguh lelucon. Beberapa ras tercela bahkan tidak memiliki otak yang bagus. Apakah menurutmu para ahli dari 10 ras teratas tidak akan tahu bahwa kaisar semu kita telah datang? Kesayangan surga bersayap itu tertawa dingin. Apa? Suasana menjadi sunyi dan wajah banyak orang berubah muram. Memang, para ahli dari 10 ras teratas memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa seorang kaisar semu telah memasuki area ini? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu para penguasa besar itu menyetujuinya. Kudengar ras manusia bersayap dan ras malaikat, salah satu dari 10 ras teratas, punya hubungan dekat. Mereka bahkan mungkin berasal dari asal yang sama. Benarkah? Petik 2. Seseorang berkata, ekspresinya sangat jelek dan suaranya serak. Bab 3569 10.000 segel naga melepaskan kekuatannya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang saling berpandangan dan hati mereka hancur. Banyak orang telah mendengar rumor ini dan mengetahuinya. Konon katanya ras manusia bersayap dan ras malaikat aslinya sama asal-muasalnya, kemudian terpisah. Ras malaikat sangat kuat dan menduduki peringkat 10 besar dari 10.000 ras di era purba. Mereka adalah penguasa sejati alam semesta purba. Yang lebih mengerikan lagi adalah beredarnya rumor bahwa ras malaikat dan istana surgawi memiliki hubungan yang tidak biasa. Dengan cara ini, ras malaikat akan menjadi lebih mengerikan. Ras manusia bersayap mendukung ras malaikat. Mereka diam-diam telah mengirim beberapa kaisar semu. 10 ras teratas mungkin sudah mengetahuinya sejak lama, tetapi mereka menutup mata terhadap hal itu demi ras malaikat. Ini sangat mungkin. Akan kukatakan sekali lagi, pergilah dan jelajahi jalan itu dengan patuh, atau kalian semua akan mati. Salah satu favorit surga ras manusia bersayap berteriak. Ekspresi semua orang berubah jelek. Meskipun mereka semua adalah kesayangan surga dan sebagian besar dari mereka telah mencapai tahap ketiga alam dewa surgawi, dibandingkan dengan seorang kaisar semu, perbedaannya masih terlalu besar. Tidak ada cara untuk membandingkan sama sekali. Bahkan jika lebih banyak orang yang naik, itu akan sia-sia. Mereka semua akan terbunuh. Lagi pula, ada begitu banyak orang jenius dari ras manusia bersayap. Menjijikkan. Banyak orang berteriak dalam hati, tetapi mereka tidak punya pilihan selain berkompromi dalam situasi ini. Mereka hanya bisa pergi ke titik lemah dan mencari jalan bagi suku manusia bersayap. Jika dia lebih lemah, dia mungkin masih bisa bertahan hidup, tetapi dia pasti akan mati dalam pertempuran dengan seorang kaisar semu. Wajah Luming muram. Seorang kaisar semu bukanlah seseorang yang bisa dilawannya. Perbedaannya terlalu besar. Dia bisa dibunuh dengan menjentikkan jari. Tentu saja, dia masih punya kartu truf, peti mati tembaga ungu. Tidak diketahui apa yang ada di dalam peti mati tembaga ungu itu, tetapi itu sangat mengerikan. Seiring meningkatnya level kultivasi Luming, ia semakin merasa bahwa peti mati perunggu ungu itu menakutkan. Tidak ada dewa atau kaisar semu yang dapat menandinginya. Jika dia membuka peti mati perunggu ungu itu dengan cara apapun, Luming mungkin bisa membunuh semua orang di sini, tetapi dia juga bisa kehilangan nyawanya. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan ditangkap untuk penelitian atau dibunuh.
Jangan lupa bahwa bagian langit berbintang ini telah ditutup oleh para ahli mengerikan dari 10 ras teratas. Meskipun dia tidak dapat melihat para ahli itu, mereka pasti ada. Terlebih lagi, peti mati tembaga ungu itu sangat misterius. Itu pasti terkait dengan roh dewa primitif. Jika dia mengeluarkannya dan ditemukan oleh makhluk agung tingkat atas, mereka kemungkinan besar akan membunuhnya dan mengambil peti mati tembaga ungu itu. Oleh karena itu, mengeluarkan peti mati tembaga ungu di sini sama saja dengan mencari kematian. Dalam situasi seperti itu, Lu Ming hanya bisa memilih menyerang titik lemah dan mencoba bertahan hidup. Ledakan. Aura kuasi kaisar yang kuat menekan Lu Ming dan yang lainnya. Aku akan memberimu 3 napas lagi. Jika kau tidak bertindak, aku akan membunuh kalian semua. Suara dingin datang dari sang kaisar semu dari ras manusia bersayap. Ayo pergi. Banyak orang meraung tidak rela, lalu berbalik dan menyerbu ke arah titik lemah itu. Tentu saja, mereka semua sangat berhati-hati. Mereka mengedarkan kekuatan suci mereka dan memasang lapisan pertahanan di sekeliling tubuh mereka sebelum perlahan-lahan terbang turun. Titik lemahnya seperti corong yang membawa asap dan terus berputar. Area itu sangat luas. Lu Ming dan 2.000 orang bisa terbang berdampingan tanpa masalah. Perlahan, mereka mendekati corong itu tanpa masalah. Kemudian, banyak orang mengumpulkan keberanian dan terbang turun. Mengaum, raungan naga terdengar, dan seekor naga surgawi yang besar tiba-tiba menyerbu keluar dari asap. Itu adalah naga surgawi bercakar 6 yang panjangnya 1000 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat dan menyerang seorang pemuda. Cakar naganya mencabik dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun pemuda itu telah bersiap, itu sia-sia. Cakar naga itu jatuh dan pertahanannya runtuh. Tubuhnya hancur di udara. Hati-hati, itu adalah segel naga 10.000. Seseorang berteriak. Naga surgawi ini bukanlah naga surgawi yang sebenarnya, tetapi terbentuk dari 10.000 segel naga. 10.000 segel naga sebenarnya merupakan suatu susunan yang besar. Dan EBSCP, mengaum. Dengan kemunculan naga suci, raungan naga terus terdengar saat naga suci muncul satu demi satu. Naga-naga suci ini semuanya terkondensasi dari 10.000 segel naga. Ada naga-naga suci bercakar 6 dan naga-naga suci bercakar 7. Masing-masing dari mereka tampak hidup dan nyata. Raungan naga mengguncang langit saat ia menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Teriakan terdengar. Seketika, lebih dari selusin orang terbunuh oleh naga surgawi dan tercabik-cabik dalam kehampaan. Kekuatan naga-naga surgawi ini sangat kuat. Keberadaan dewa surgawi tingkat ketiga saja sulit untuk dilawan. Sialan, ada masalah dengan titik lemah ini. Hampir sama dengan 33 tahun yang lalu. Bukankah mereka mengatakan bahwa setelah 33 tahun, kekuatan di titik lemah telah berkurang? Mari bergandengan tangan. Banyak orang berteriak dan bergabung untuk menyerang. 7 hingga 8 orang, lebih dari 10 dari mereka bergabung untuk melawan naga surgawi. Kemudian, mereka menyerbu dengan sekuat tenaga. Ada pula naga surgawi yang menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Hati-hati, Men Ning berteriak dan berkumpul bersama orang-orang dari Sekte Pedang Api Suci, menebarkan cahaya pedang yang terang benderang. Lebih dari selusin sinar pedang menebas naga surgawi bercakar 6 berwarna merah menyala, menghalangi serangannya. Mengaum, naga surgawi berwarna merah menyala itu meraung dan cakarnya mencabik udara. 6 cakarnya menghentak ke arah Lu Ming dan yang lainnya, membawa serta energi yang dahsyat. Lu Ming mengaktifkan formula pertempuran, dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Dia mengedarkan kekuatan surgawinya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, tombak dewa yang mendominasi dipadatkan dan ditembakkan. Cahaya tombak itu bertabrakan dengan cakar naga, menghasilkan ledakan dahsyat. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur sedikit. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming mengerutkan kening. Naga-naga suci yang terbentuk sangat kuat. Para jenius dewa suci tingkat ketiga biasa akan merasa sulit untuk melawan mereka, kecuali mereka adalah orang-orang aneh itu. Saya akan menjadi penyerang utama, kalian bantu saya. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Men Ning dan yang lainnya. Kemudian, aura yang mengejutkan meledak dari tombak dewa yang mendominasi. Pada saat yang sama, sepatu bot angin penghancur mengembun dan menyatu dengan kaki Lu Ming. Lu Ming bergegas mendekat dan menekan tombak dewa tirani sepanjang 1000 meter itu. Tombak itu terus beradu dengan cakar naga dewa bercakar 6 dan menyerang 6 kali berturut-turut.
Sulit untuk menentukan pemenangnya. Menning dan yang lainnya menyerang dari samping. Lebih dari 10 aura pedang menebas naga surgawi, meninggalkan lebih dari 10 luka panjang di tubuhnya, membuat naga surgawi terus meraung. Itu efektif. Mata Menning dan yang lainnya berbinar, dan mereka mempercepat serangan mereka. Dengan Luming menghalangi serangan naga suci, mereka dapat mengeluarkan potensi penuh mereka. Kekuatan bocah dewa-dewa tingkat pertama itu sangat kuat. Penampilan Luming menarik perhatian beberapa orang dari suku manusia bersayap. Banyak dari mereka yang menatapnya. Dewa tingkat pertama memiliki kekuatan seperti itu. Tidak dapat dipercaya. Aku tidak menyangka bahwa beberapa klan kecil dan pasukan kecil juga memiliki monster seperti itu. Apakah kau ingin menjatuhkannya dan memaksanya untuk menceritakan rahasianya? Para jenius ras bersayap berdiskusi. Tidak perlu. Suku manusia bersayap kita tidak memiliki orang-orang dengan kekuatan seperti itu. Sekarang, lebih baik menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Beberapa manusia bersayap ajaib menggelengkan kepala. Luming tidak tahu bahwa penampilannya telah menarik perhatian para pria bersayap. Di bawah serangan utamanya, naga surgawi terpaksa mundur. Luka-luka di tubuhnya bertambah banyak. Pada akhirnya, tombak Luming menyapu kepalanya. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi energi sebelum menghilang. Bab 3570 kejam. Naga dewa lainnya juga dikalahkan oleh serangan gabungan 7, 8, atau bahkan lebih dari 10 orang. Di antara orang-orang ini, ada juga beberapa orang kesayangan surga yang sangat kuat. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada Menning. Mereka mungkin bisa melewati level dan membunuh eksistensi dewa-dewa tingkat keempat. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, mengalahkan naga dewa bukanlah hal yang sulit. Dengan sangat cepat, naga suci yang telah terbentuk semuanya terbunuh. Luming dan yang lainnya telah kehilangan puluhan orang. Itu tidak dianggap banyak. Orang-orang lainnya terbagi dalam beberapa kelompok kecil dan berkumpul bersama, perlahan-lahan terbang turun. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga lainnya bergema di langit. Raungan naga ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kemudian, aura mengerikan terpancar dan menyelimuti semua orang. Ini, kekuatan naga. Seseorang berseru. Ekspresi mereka tidak sedap dipandang karena kekuatan naga ini terlalu kuat. Seolah-olah banyak planet menekan tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka. Mereka perlu mengerahkan lebih dari setengah kekuatan mereka untuk melawan kekuatan naga ini. Betapa dahsyatnya kekuatan naga. Luming mengerutkan kening. Di bawah tekanan kekuatan naga, sirkulasi kekuatan surgawinya sangat sulit. Itu beberapa kali lebih sulit dari sebelumnya. Kultivasinya ditekan dari tahap pertama alam dewa surgawi ke bawah alam dewa surgawi. Dan EBSCP, mengaum. Pada saat ini, raungan naga bergema di udara saat naga-naga suci muncul satu demi satu. Mereka mirip dengan naga-naga suci sebelumnya, tetapi jumlahnya bahkan lebih banyak, mencapai jumlah yang mencengangkan, yaitu beberapa ratus. Tidak bagus. Kali ini, bukan hanya Luming, melainkan ekspresi seluruh rakyat berubah drastis. Sekarang, kekuatan mereka ditekan oleh kekuatan naga, dan dengan begitu banyak naga suci yang muncul, bagaimana mereka bisa bertarung? Begitu ratusan naga dewa muncul, mereka menerkam kerumunan. Jeritan yang menyedihkan terdengar. Banyak orang tercabik-cabik oleh naga surgawi karena kecerobohan mereka. Tidak ada gunanya bahkan jika lebih dari selusin orang bergabung karena mereka ditekan dengan sangat menyedihkan. Ini masih mereka. Jika yang masuk adalah dewa tingkat 4 atau lebih tinggi, atau kaisar dewa, mereka akan langsung dihancurkan sampai mati. Mengaum. Kedua naga suci menerkam Luming dan yang lainnya. Kita sudah selesai. Menning dan yang lainnya, ekspresinya berubah. Dapatkah darah dewa asalku menahan kekuatan naga ini? Pada saat ini, pikiran Luming berkecamuk dan ia teringat pada darah dewa asal. Dengan satu pikiran, Luming mengaktifkan sebagian kekuatan darah dewa. Seketika, tubuhnya memancarkan lapisan cahaya merah dan kekuatan naga itu pun diimbangi. Itu benar-benar berhasil. Luming sangat gembira. Dia mengayunkan tombak dominasi dan mengubahnya menjadi dua sinar cahaya tombak yang menyapu ke arah dua naga surgawi. Setelah dua ledakan keras, dia berhasil memblokir serangan kedua naga surgawi. Saya memblokirnya. Menning dan yang lainnya sangat gembira. Namun, Luming dan yang lainnya berhasil menghalanginya. Yang lainnya tidak seberuntung itu. Beberapa ratus naga dewa menerkam dan membunuh ratusan orang dalam sekejap.
Orang-orang yang tersisa ketakutan dan mundur dengan panik. Mundur. Lu Ming, Men Ning dan yang lainnya mengikuti kerumunan dan mundur, tetapi naga surgawi meraung dan menerkam mereka. Naga-naga suci ini terbentuk oleh formasi. Mereka tidak memiliki kecerdasan apapun dan tidak takut mati. Mereka hanya tahu cara membunuh dan membunuh para penyerbu. Oleh karena itu, banyak orang yang meninggal. Setelah beberapa saat, beberapa ratus orang lainnya meninggal. Awalnya sekitar 2.000 orang, namun kini hanya tersisa 700 hingga 800 orang saja. Mereka semua adalah orang-orang kesayangan surga dari berbagai kekuatan yang kuat. Salah satu dari mereka akan mampu menekan semua orang di dinasti suci yang hampa dan menjadi ahli teratas dari generasi muda. Namun, lebih dari 1.000 orang telah tewas di sini dalam rentang beberapa tarikan napas. Lu Ming dapat merasakan secara mendalam kekejaman alam semesta prasejarah. Di tempat-tempat kecil, persaingannya ketat, dan di tempat-tempat besar, persaingannya bahkan lebih ketat lagi. Berlari. Banyak orang bersorak sambil panik mundur. Ayo kembali. Kembali dan telusuri jalannya. Keajaiban para pria bersayap itu telah sepenuhnya menghalangi jalan keluar mereka. Pada saat ini, ribuan dari mereka menyerang pada saat yang sama. Serangan bergilir berubah menjadi gelombang yang menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Banyak orang terbunuh. Kalian sungguh tercela. Brengsek. Manusia bersayap, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Banyak orang berteriak. Namun, itu tidak berguna. Para ahli ras manusia bersayap terus menyerang, dan serangan yang mengerikan itu menekan mereka. Bahkan ada seorang kaisar semu yang bergerak. Dengan kilatan cahaya surgawi, lebih dari 10 orang terbunuh. Selama seorang kaisar semu tidak terlalu dekat dengan segel 10.000 naga, dia akan baik-baik saja. Dengan para ahli ras manusia bersayap menghalangi jalan mereka dari belakang dan naga suci menerkam mereka dari depan, mereka berada dalam situasi putus asa. Pada akhirnya, banyak orang yang hanya bisa menyerbu ke arah titik lemah, berharap bisa keluar dari pengepungan yang berat itu dan membunuh jalan keluarnya. Mereka berkumpul dan menyerang dengan ganas. Mereka benar-benar mengalahkan beberapa naga dewa dan menyerang. Lu Ming dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berbalik dan menyerang. Namun, ada terlalu banyak naga surgawi dan Lu Ming tidak dapat melindungi semuanya. Setelah serangkaian serangan, 5 elit sekte pedang api suci terkoyak, menyisakan 6. Semua orang berjuang dengan nyawa mereka, membayar harga 5 hingga 600 orang. 200 orang yang tersisa akhirnya berhasil menembus pengepungan yang berat dan terus maju ke bawah. Mereka hampir mencapai dasar corong. Selama mereka bisa turun, mereka mungkin bisa memasuki planet asal ras naga. Namun, pada saat ini, raungan naga yang lebih mengerikan pun terdengar. Kemudian, naga-naga raksasa muncul satu demi satu. Naga-naga raksasa ini memiliki 9 cakar naga di perut mereka. Itu adalah naga surgawi bercakar 9. Total ada lebih dari 100 naga surgawi bercakar 9. Meskipun semua naga surgawi ini palsu dan dipadatkan oleh formasi, naga surgawi bercakar 9 yang dipadatkan masih jauh lebih kuat daripada naga surgawi lainnya. Kita sudah selesai. Kita mati. Banyak orang berteriak putus asa. Ada naga surgawi lain di belakang mereka dan naga surgawi bercakar 9 di depan mereka. Mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Titik lemah ini tidak selemah itu sama sekali. Titik lemah ini terlalu berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada 18 titik lemah lainnya 33 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu, meskipun 18 titik lemah lainnya juga sangat berbahaya, seseorang telah menerobosnya dan mengungkapkan pendapatnya dalam mimpi surgawi Jade, jadi itu tidak terlalu berbahaya. Mustahil untuk memasuki tempat ini. Tak seorang pun bisa masuk. Itu jalan buntu. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Roh dewa bercakar 9 itu meraung marah. Cakar naganya menghentak di udara, dan para dewa menjerit saat tubuh mereka terkoyak dan hancur. Lu Ming dan kelompoknya juga diserang oleh lebih dari 10 naga dewa bercakar 9. Mundur. Pada saat ini, Lu Ming menarik Men Ning dan mundur dengan cepat. Sekarang, dia hanya bisa mengurus Men Ning sendirian. Dia tidak peduli dengan orang-orang lain dari Sekte Pedang Api Suci. Men Ning telah memberinya giok Dewa Mimpi, dan dia akan mengingat kebaikan ini. Dalam proses mundur, Lu Ming melambaikan tangannya untuk mengendalikan pintu dominasi.
Dia memukul mundur beberapa naga surgawi di belakangnya dan menghindari serangan naga surgawi bercakar 9 di depannya. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka terjebak dalam serangan penjepit dan terbunuh satu persatu. Dalam sekejap, hanya Luming dan Men-Ning yang tersisa. Yang lainnya semuanya mati. Hanya Luming dan Men-Ning yang tersisa. Tentu saja, mereka menarik perhatian semua naga dewa. Naga dewa yang tersisa menerkam ke arah Luming dan Men-Ning satu demi satu. Aura mereka sangat ganas, seolah-olah Luming dan Men-Ning akan tercabik-cabik di saat berikutnya. Bab 3571, Membunuh balik orang-orang bersayap. Lebih dari beberapa ratus naga dewa menerkam Luming dan Men-Ning. Selain itu, mereka diselimuti oleh kekuatan naga yang mengerikan. Mereka seperti dua semut kecil yang akan terkoyak dalam sekejap. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang lebih agung pun terdengar. Luming mengaktifkan semua darah dewa purba miliknya. Tubuhnya membengkak dengan cepat dan berubah menjadi naga dewa purba yang besar. Setelah berubah menjadi naga surgawi yang asli, naga di sekitarnya mungkin tidak memiliki pengaruh sedikit pun padanya. Tubuhnya juga memancarkan kekuatan naga yang lebih kuno dan murni. Di bawah tekanan kekuatan naga ini, naga-naga suci yang terkondensasi oleh 10.000 segel naga tampak sangat tertekan, dan kekuatan mereka pun menurun. Cakar naga Luming menghentak ke bawah dan 7 hingga 8 naga suci meledak dalam sekejap. Kemudian, naga surgawi mengelilinginya dan lebih dari selusin naga surgawi dihancurkan olehnya. Ini, Men-Ning terkejut tak terlukiskan. Dia tidak menyangka Luming akan berubah menjadi naga surgawi primitif. Itu adalah naga surgawi kuno. Dia seekor naga. Tidak, dia manusia. Itu adalah tubuh dewa purba. Dia sudah mengolah tubuh dewa purba menjadi darah dewa purba. Banyak manusia bersayap berteriak. Dia bisa mencapai pembentukan jiwa naga surgawi primitif. Jika kita membawanya ke planet induk ras naga, apakah kita akan bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan daripada yang lain? Mungkin itu akan sangat berguna. Banyak mata elit bersayap manusia mulai berbinar, terutama beberapa yang lebih berbakat. Planet induk ras naga memiliki wilayah yang sangat luas. Pada puncak kejayaannya, terdapat banyak jenis naga yang menjaga berbagai tempat. Meskipun mereka kemudian dihancurkan, mereka pasti telah meninggalkan banyak reruntuhan. Sulit untuk menjamin bahwa reruntuhan ini tidak akan berbahaya. Namun, jika dia membawa seseorang yang telah mengolah tubuh naga surgawi primitif, itu pasti akan sangat membantu. Mata banyak elit bersayap manusia berbinar. Ledakan. Pada saat itu, Luming melakukan pembunuhan berantai, mencabik-cabik naga surgawi satu demi satu. Baik itu naga surgawi bercakar 6, bercakar 7, atau bahkan bercakar 9, mereka bukanlah naga surgawi yang sebenarnya, melainkan hanya terkondensasi oleh formasi. Tak satu pun dari mereka yang sebanding dengan Luming dan malah dibunuh olehnya. Dalam sekejap mata, tidak banyak pesan yang tertinggal. Nak, cepatlah keluar. Kau tak perlu terus menjelajah. Pada saat ini, kesayangan surga ras bersayap berteriak. Hehe, ya, jawab Luming dingin. Dia mencabik-cabik naga surgawi bercakar 9 terakhir dan melayang di sana tanpa niat untuk mundur. Nak, kau dengar apa yang kukatakan? Mundurlah, kami tidak butuh kau untuk mengawasi jalan. Keajaiban manusia bersayap lainnya meraung. Bodoh, sekelompok manusia burung. Luming berkata dengan dingin. Apa yang baru saja kamu katakan? Beraninya kau. Beberapa keajaiban ras manusia bersayap meraung. Beraninya Luming mengatakan itu kepada mereka. Suku manusia bersayap menduduki peringkat ke-130 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang tidak ternoda. Mereka agung dan perkasa, ras puncak dengan status terhormat. Luming berani berbicara kepada mereka dengan nada menghina seperti itu. Dia sedang mencari kematian. Kali ini, Luming mengabaikan mereka dan melihat ke dasar corong. Seolah-olah dia bisa menyerbu planet induk klan naga jika dia melangkah satu langkah lagi. Namun, entah mengapa, Luming masih merasakan bahaya. Ada juga bahayanya. Tidak sesederhana itu. Namun, Luming tetap memutuskan untuk mencobanya. Tidak mungkin untuk mundur. Di tempat ini, dia masih memiliki keuntungan jika dia berubah menjadi naga surgawi asli. Namun, jika dia mundur dan menghadapi Kaisar Semu, dia tidak bisa melawan sama sekali. Luming mengabaikan pria bersayap itu dan perlahan-lahan turun.
Sikap ini membuat para pria bersayap itu marah. Kamu mencari kematian. Pergi dan tangkap orang ini. Seketika, puluhan keajaiban manusia bersayap menyerang Luming. Naga surgawi sebelumnya telah dirobek oleh Luming. Oleh karena itu, tidak ada naga surgawi baru yang terbentuk untuk saat ini. Keajaiban ras manusia bersayap dengan cepat mendekati Luming. Namun, kekuatan naga masih ada. Begitu para jenius bersayap itu mendekati wilayah Luming, mereka langsung ditekan oleh kekuatan naga. Tubuh mereka bergetar hebat, dan kekuatan mereka menurun drastis. Membunuh, mati, teriak Luming. Ia berbalik dan menyerang para pria bersayap itu. 9 cakar naganya mencabik mereka. Ah, beraninya kamu. Salah satu keajaiban ras manusia bersayap meraung sebelum dia dirobek oleh cakar naga dan mati di tempat. Setelah itu, cakar naga lainnya juga ikut mencabik. Satu persatu, para manusia bersayap ajaib menjerit saat tubuh mereka meledak. Hanya dalam beberapa detik, Luming telah membunuh semua keajaiban manusia bersayap. Tidak ada satupun yang tersisa hidup. Dia kemudian menyimpan cincin penyimpanannya. Meskipun para jenius bersayap itu kuat, mereka ditekan oleh kekuatan naga dari segel 10.000 naga. Mereka bukan tandingan Luming dan mudah dibunuh. Kamu, berani sekali. Sisa manusia bersayap itu tercengang. Kemudian, beberapa dari mereka meraung. Mereka sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Seseorang benar-benar berani membunuh kesayangan surga dari ras manusia bersayap. Apakah dia sedang mencari kematian? Bahkan ras yang lebih kuat dari mereka tidak berani membunuh para jenius ras manusia bersayap, karena ras malaikat, salah satu dari 10 ras teratas, berdiri di belakang manusia bersayap. Menyinggung mereka sama saja dengan menyinggung ras malaikat. Ras manapun harus berpikir 2 kali. Namun, Luming, seorang sampah dewa tingkat pertama, berani membunuh anak ajaib ras manusia bersayap mereka. Lebih jauh lagi, dia membunuh puluhan dari mereka sekaligus. Sekelompok burung berbulu campuran, aku akan membunuh satu jika mereka datang. Apakah kamu berani datang? Luming berkata dengan dingin, wajahnya penuh penghinaan. Manusia bersayap manusia ini sangat sombong. Dia sudah berniat membunuh mereka. Aku tidak peduli apa identitasmu, aku akan membunuhmu. Terlebih lagi, dia datang dari dinasti suci yang sangat jauh. Tidak ada yang tahu latar belakangnya. Dia sendirian sekarang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang tidak berani dia lakukan? Dia tidak peduli apakah kamu manusia bersayap atau malaikat. Jika kamu menyinggung perasaannya, dia akan membunuhmu tanpa ragu. Banyak manusia bersayap yang memasang ekspresi jelek di wajah mereka, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Puluhan orang tadi terbunuh dalam sekejap. Sekelompok burung berbulu campuran, jangan berani-berani. Luming mencibir. Dia telah membunuh puluhan orang, jadi membunuh beberapa orang lagi sama saja. Luming ingin memprovokasi beberapa keajaiban manusia bersayap untuk datang dan membunuh beberapa orang lagi. Benar saja, para pria bersayap yang sombong itu tidak tahan lagi. Mereka meraung marah dan niat membunuh mereka berubah menjadi api yang berkobar. Aku akan membunuhnya. Siapa yang bersamaku? Salah satu keajaiban manusia bersayap melangkah keluar. Bulu orang ini berwarna keemasan, seolah terbuat dari emas, dan dia penuh dengan martabat. Itu Yubo. Mata banyak pria bersayap berbinar. Yubo adalah orang yang sangat disayangi oleh surga di ras manusia bersayap. Meskipun kultivasinya hanya dewa-dewa tingkat ketiga, ia sudah memiliki reputasi di antara ras manusia bersayap, dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan dengan pangkat yang sama. Dalam ras manusia bersayap, jumlah orang yang dapat menandingi Yubo pada level yang sama dapat dihitung dengan satu tangan. Baiklah, aku akan pergi dengan Yubo. Aku akan bergabung denganmu juga. Lebih dari selusin elit pria bersayap melangkah keluar. Mereka memahami bahwa titik lemah itu telah ditekan oleh kekuatan naga. Luming, yang telah berubah menjadi naga surgawi kuno, tidak akan ditekan. Namun, jika mereka masuk, mereka akan sangat ditekan.